Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Kisah itu diawali dengan seorang bapa yang datang kepada Yesus, lalu menyampaikan apa yang menjadi intensi atau tujuan kedatangannya. Ketika ia datang, adapun ekspresi dari bapak tua itu, dia datang lalu menyembah Yesus. Dia menyampaikan permohonan kepadanya, "Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita." Nah, jadi orang itu pertama-tama dia datang kepada Yesus. Ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di tempat itu, dia kemudian datang lalu menyembah, menyampaikan apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi intensi yang mau disampaikannya kepada Tuhan. Lalu kemudian persoalan anaknya yang sakit itu sudah dibawanya kepada para muridnya, tetapi para muridnya itu tidak dapat melakukan itu. Setan itu masih tetap ada di dalam, tetap merasuki anak itu, tidak ada perubahan. Lalu kemudian Yesus pun merespon pengalaman atau kejadian yang dialami para murid itu dengan mengatakan kurang percaya atau tidak percaya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari pengalaman ini kita setidaknya belajar 3 hal ya. Yang pertama, kita tentunya mempunyai persoalan dalam hidupnya. Dan Bapak tadi itu ya, dia mempunyai persoalan yang tidak dapat dia hadapi sendiri, tidak dapat dia pecahkan sendiri. Oleh karena itu penting bagi dia melibatkan Tuhan di dalam masalah yang dihadapinya, di dalam masalah yang tak dapat diatasinya secara pribadi. Dia datang kepada Yesus menyembah Tuhan, menyembah Allah pertama-tama, lalu kemudian dengan segenap kerendahan hati memohon belas kasihan Allah untuk setidaknya Allah mau terlibat di dalam persoalan yang dihadapinya, itu anaknya yang sakit ayan itu. Demikian pun sekiranya kita sebagai orang yang percaya akan Allah ya, terkadang ada banyak pengalaman kita yang tak dapat kita selesaikan secara pribadi ya.
yang sudah di luar nalar dan kemampuan kita. Dalam hal inilah setidaknya kita melibatkan Tuhan. Tuhan tentunya mau membantu kita. Yang terpenting bahwa kita datang dengan sepenuh hati kita, dengan segala kerendahan hati, menyembah Dia, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidup kita kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menyertai kita sebagaimana Bapa tadi. Lalu kemudian yang kedua, bahwa meskipun kita mengakui diri sebagai pengikut Kristus melalui sakramen baptis, kita dianugerahi imamat umum, ya, yang tentunya di situ bahwa kita menjadi bagian dari anggota gereja, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Setidaknya di situ kita sudah diberikan kuasa dalam arti tertentu, ya, bahwa Tuhan menganugerahkan kita juga kuasa untuk bisa mengusir roh jahat, mengusir setan. Pertama-tama ya dari dalam diri kita sendiri. Baru kemudian kalau memang kita mempunyai karisma yang lebih, kita juga bisa membantu sesama. Namun terkadang kita seperti para murid, ya, yang memang hanya mengakui diri sebagai, dalam konteks ini, ya, yang mungkin hanya mengakui diri sebagai pengikut Yesus, tetapi kurang iman kita, kurang rasa percaya kita kepada Dia yang kita ikuti, yang kita akui sebagai Tuhan. Kita masih ragu-ragu, mungkin kita masih ada kecemasan atau ada keterikatan dunia yang membuat kita tidak sepenuh diri kita, sepenuh hati kita untuk percaya kepada Tuhan, yang menghambat kita kemudian untuk mengekspresikan kuasa yang kita miliki dari sakramen baptis yang kita terima. Ya. Di situ ya mungkin seperti para murid tadi itu, mereka tidak dapat melakukan pengusiran roh jahat meskipun mereka itu orang sangat dekat dengan Yesus. Mungkin setiap hari selalu berada bersama Yesus. Kemudian yang ketiga, alasan bahwa karena kurangnya iman, itu yang paling penting, kurangnya iman akan Yesus. Kita mengakui mungkin diri sebagai umat beriman yang percaya kepada Yesus, tapi dalam arti tertentu ya kita terkendala oleh berbagai pengalaman hidup kita, ya, sehingga kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, orang yang telah dibaptis, ya masih mengalami kekurangan iman, atau masih ada keraguan, ketakutan, ya, atau kecemasan, atau mungkin rasa bersalah yang lebih, sehingga iman kita pun untuk maju juga ragu-ragu, untuk sepenuhnya memeluk Tuhan, melibatkan Tuhan dalam diri kita juga ragu-ragu, karena itu ada keterikatan yang masih menguat dalam diri kita. Tawaran-tawaran yang begitu nikmat yang mungkin menghalangi kita untuk memandang atau menyambut, menerima Tuhan yang mau menyertai kita. Jadi itulah iman kita yang kurang, yang membuat kita tidak mampu melihat Tuhan secara utuh, ya. Kita percaya kepadanya hanya setengah hati, sehingga ya kita pun mungkin dalam hal itu ya masih perlu belajar lebih banyak lagi mendalami iman itu sendiri, saya dan Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan tadi menegur para muridnya. Dia mengatakan, ketika muridnya bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus mengatakan, karena kamu kurang percaya. Ya, aku berkata kepadamu, kalau kamu itu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya, kamu dapat berkata pada gunung, pindahlah ke sana kemarin, maka gunung itu akan turut. Dengan iman itu ya mempunyai pengaruh yang besar, mempunyai pengaruh yang kuat, mampu juga dia mengusir roh jahat itu. Tapi karena memang itu tadi keterbatasan, keterikatan itu yang membuat mungkin para murid pada waktu itu tidak dapat mengusir roh jahat. Kita juga, ya. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan ini setidaknya mungkin ya hal penting yang kita petik dari sini adalah iman itu sangat perlu. Tapi iman itu tidak hanya terbatas pada mulut kita, pikiran kita, tapi sungguh-sungguh kita hayati bahwa Tuhan yang kita imani itu adalah Dia di atas segala-galanya, pencipta, penguasa atas segala-galanya. Oleh karena itu, untuk bisa masuk ke dalam ranahnya, masuk ke dalam lingkaran Tuhan itu, memang iman itu sangat penting. Keutuhan diri, percaya kepada Tuhan itu sangat penting. Tentu dalam hal ini penyangkalan diri sebagaimana yang Tuhan katakan sebelumnya,
memikul salib. Sekiranya itu pengalaman yang perlu kita bangkitkan dalam diri kita agar kita bisa masuk sesungguhnya di dalam di dalam lingkaran Tuhan. Ya, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.